Tahun 2022, perekonomian global diwarnai oleh banyaknya kejadian atau peristiwa penting yang membuat para pengambil kebijakan harus bergerak cepat demi menjaga kestabilan perekonomian di negaranya masing-masing. Perekonomian dunia di tahun 2022 diguncang oleh konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang dimulai dengan invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina pun memicu krisis energi dan pangan yang pada akhirnya memperburuk kondisi perekonomian global yang saat itu tengah mulai diwarnai dengan peningkatan inflasi seiring mulai bergeraknya perekonomian di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang kian mereda. Mulai bangkitnya perekonomian di sejumlah negara membuat permintaan terhadap berbagai produk dan bahan baku industri mulai meningkat. Namun pasokan yang belum dapat memenuhi lonjakan permintaan tersebut menciptakan fenomena kelangkaan di pasar dan memicu kenaikan harga yang pada akhirnya membuat inflasi melesat. Berbagai tantangan ekonomi itu pun menjadi fokus utama diskusi dalam KTT G20 2022 yang digelar di Bali pada tanggal 15 hingga 17 November 2022. Dunia sedang mengalami tantangan yang luar biasa. Krisis demi krisis terjadi. Pandemi COVID-19 belum usai. Rivalitas terus menajam. Perang terjadi. Dan dampak berbagai krisis tersebut terhadap ketahanan pangan, energi, dan keuangan sangat dirasakan dunia, terutama negara berkembang. Tingkat inflasi yang melonjak tajam membuat bank sentral di sejumlah negara maju mulai bertindak dengan menaikkan suku bunga acuannya demi mengendalikan inflasi. Bank Sentral Inggris bahkan telah mulai menaikkan suku bunga acuannya sebelum tahun 2022, tepatnya sejak Desember 2021, demi melawan inflasi yang saat itu telah menyentuh kisaran 5%, jauh di atas target bank sentral yang hanya 2%. Sementara itu, Bank Sentral Amerika Serikat The Fed mulai menaikkan suku bunga acuannya untuk pertama kali dalam 3 tahun pada Maret 2022 sebesar 25 basis poin. Kenaikan suku bunga acuan itu dilakukan secara konsisten seiring masih terus meningkatnya inflasi pada beberapa bulan setelah suku bunga dinaikkan. Dengan adanya kenaikan suku bunga acuan dari bank-bank sentral negara maju, khususnya dalam hal ini The Fed Bank Indonesia akhirnya menyesuaikan kebijakan moneternya dengan kebijakan The Fed tersebut. Karena nilai tukar rupiah yang terus melemah akibat adanya penguatan dolar Amerika Serikat seiring dengan aksi normalisasi kebijakan moneter The Fed tersebut, dan ditambah juga para investor asing mulai atau terus-terusan meninggalkan pasar surat utang Indonesia. Dan di sisi lain, tingkat inflasi dalam negeri sudah mulai menunjukkan adanya kenaikan. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Bank Indonesia pun menaikkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate untuk pertama kalinya dalam 17 bulan pada bulan Agustus 2022, sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%. Aksi menaikkan suku bunga acuan secara konsisten ini pun terus dilakukan oleh bank-bank sentral termasuk Bank Indonesia. Inflasi di sejumlah negara pun mulai menunjukkan penurunan meski masih berada di level yang jauh lebih tinggi dari target bank sentral. Namun masalah ekonomi yang timbul pasca pandemi belum selesai. Kenaikan suku bunga yang konsisten beresiko memicu masalah baru yakni perlambatan ekonomi dan bahkan resesi. Padahal ekonomi dunia baru saja akan pulih dari pandemi COVID-19. Banyak lembaga global memproyeksikan resesi akan terjadi di tahun 2023 mendatang. Para pejabat di Indonesia pun berkali-kali menyuarakan kekhawatirannya terhadap efek resesi global terhadap ekonomi Indonesia, meskipun ekonomi Indonesia terbilang cukup kuat di sepanjang tahun 2022 ini. We have already seen faster than anticipated global monetary policy tightening, with many advanced and emerging economies raising their interest rate significantly, which create spillover risk across the world. War,
surging commodity prices, increased global inflation and interest rate, and tightening liquidity increase the risk of debt distress, not only in low-income countries, but also middle-income and even advanced economies. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang cukup kuat sepanjang tahun 2022 ini ya. Bisa kita lihat sepanjang tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tiap kuartal mampu tumbuh di atas 5% dan sektor penopang utamanya yaitu karena adanya windfall dari kenaikan harga komoditas global mengingat Indonesia adalah negara dengan eksportir komoditas. Kenaikan harga komoditas di sepanjang tahun 2022 itu pun turut memberikan keuntungan bagi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tahun 2022 karena penerimaan negara dari sektor komoditas meningkat signifikan. Hal ini terlihat pada kondisi APBN Indonesia yang berhasil mencatat surplus 9 bulan beruntun yang mencapai 60,86 triliun rupiah atau sekitar 0,33% terhadap produk domestik bruto atau PDB hingga September 2022. Kita memproyeksikan bahwa penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam pada tahun 2022 ini akan melampaui realisasi tahun lalu dan juga melampaui dari target yang ditetapkan oleh APBN maupun revisi target yang ditingkatkan melalui Perpres 54 tahun 2022 ini. Ini menggambarkan bahwa peranan dari komoditas, di mana Indonesia secara perekonomian memiliki sumber daya alam yang sangat penting, menjadi sangat penting. Pada saat kita harus mengawal pemulihan ekonomi akibat pandemi yang sangat-sangat mempengaruhi dan membuat masyarakat kita mengalami dalam hal ini shock yang luar biasa. Namun tren surplus APBN ternyata berakhir di bulan September karena di bulan Oktober dan November 2022 APBN Indonesia kembali mencatat defisit. Windfall komoditas yang menopang perekonomian Indonesia pun dikhawatirkan oleh banyak pihak segera berakhir dan sulit terulang di tahun 2023 seiring adanya resiko resesi pada ekonomi global. Selain pada sektor komoditas, APBN pada tahun 2022 juga ditopang oleh aksi berbagi beban atau burden sharing yang dilakukan antara pemerintah dan juga Bank Indonesia yang sudah dilakukan sejak tahun 2020. Dan burden sharing ini dilakukan untuk membiayai penanganan COVID-19 dan juga burden sharing ini Bank Indonesia dapat membeli surat berharga negara di pasar primer. Memang dunia bergejolak. Tapi kekuatan Indonesia adalah koordinasi yang erat. Kalau kita menghadapi suatu permasalahan termasuk gejolak global, kuncinya adalah koordinasi. Istilah kami adalah sinergi. Sinergi terutama antara pemerintah, Bank Indonesia, fiskal, moneter, dan langsung di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Hingga 21 Desember 2022, Bank Indonesia telah melakukan pembelian SBN sebesar 144,53 triliun rupiah. Dan tahun 2022 ini berdasarkan kesepakatan pemerintah dan Bank Indonesia merupakan tahun terakhir dilakukannya burden sharing, yang berarti tak ada lagi burden sharing yang akan menopang APBN di tahun 2023. Jadi begitulah gambaran mengenai kondisi ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2022. Ya, yang ternyata tetap terjaga kestabilan meskipun dihantam oleh gejolak ekonomi dan juga geopolitik global. Semoga Indonesia tetap terjaga kestabilan pertumbuhan ekonominya di tahun 2023 mendatang, yakni tahun di mana resesi global diperkirakan akan terjadi. Demikian saya Serlina Salsabila dan juru kamera Muhammad Iqbal, tim liputan CNBC Indonesia.